sudah disiapkan. Silahkan Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Mas Ghazali Rahman sebagai moderator, ada Cecil, ada Iqbar, ada rekan saya satu angkatan. Mudah-mudahan selalu sehat semua, Mas STJ. Sudah lama nggak ketemu. Ini rekan satu angkatan, rekan riding bareng, rekan IAGI, wah semuanya ini. Mas STJ emang luar biasa. Adik-adik semuanya, jadi saya beberapa waktu yang lalu dihubungi oleh Mbak Tika dan oleh Mas STJ juga, ada sharing informasi yang dilakukan oleh adik-adik setiap minggu, dan saya diminta menjadi salah satu narasumber. Waktu itu saya kaget karena saya merasa bahwa mungkin ilmu geologi saya sudah ya kurang lebih tinggal 30-25% lah ya. Nah, jadi saya tanyakan apa yang harus saya sampaikan ke sharing kali ini. Nah, ternyata memang untuk memberi pencerahan adik-adik semua bahwa kalau kita bekerja tidak hanya selalu di technical background saja. Nah, saya perlu ceritakan dulu asal-usul saya saat itu. Tahun 90 saya kuliah di UPN Veteran Yogyakarta, jurusan Teknik Geologi. Dan saat itu memang background keluarga saya, ayah saya sebagai pegawai negeri kelas rendahan, saya juga punya 6 orang saudara dan semuanya juga harus kuliah. Ya syukur alhamdulillah saya diterima di UPN yang saat itu SPP-nya hanya kurang lebih sekitar awal masuk itu kalau nggak salah Rp120.000 per satu semester. Jadi cukup terjangkau bagi keluarga saya. Nah, disitulah saya mulai belajar tentang teknik geologi. Saya belajar di sana dengan uang saku yang pas-pasan. Waktu itu saya diberi bekal Rp45.000 per bulan oleh orang tua. Jadi ya sudah pas-pasan saja kita belajar di teknik geologi, dan untungnya saya sama sekali tidak tahu apa teknik geologi itu. Jadi dengan terpaksa saya harus tanya-tanya. Nah, kebetulan ketemu Mas STJ. Mas STJ ini jago sekali kalau geologi itu sudah luar biasa. Sejak zaman kuliah memang Mas STJ ini panutan kita di teknik geologi karena dia bisa ngomong dengan batu, sementara saya nggak bisa. Jadi waktu itu kita belajarlah tentang teknik geologi. Oke, 5 tahun kita kuliah, tahun 96 awal saya lulus. Kemudian saya melakukan tes, kebetulan ada namanya perusahaan Rio Tinto Limited dari Inggris. Dia melakukan tes di kampus. Nah, kemudian saya diterima di tambang emas, langsung berangkat ke Kalimantan Timur sebenarnya. Itu di Melak. Nah, saya diterima di sana sebagai junior geologist. Nah, inilah awal mula saya berkarir di geologi. Saya berhubungan erat dengan kegeologian. Saya melakukan eksplorasi dan benar-benar eksplorasi bagaimana cara mencari mineral. Kebetulan memang Rio Tinto ini basicnya adalah di pertambangan emas, sehingga kita
mencari mineral logam emas. Setelah itu 1 tahun saya di Junior Geologi, saya diangkat menjadi Grid Control Geologist. Itu lebih ke arah produksi, bagaimana kita menentukan besaran emas per hari yang dikelola atau yang diolah oleh perusahaan. Sehingga ini daerah yang sangat vital bagi perusahaan. 3 tahun bergerak dari situ, saya dipercaya lagi menjadi senior geologist. Tahun 98 saya menjadi senior geologist di PT Kelian, Rio Tinto Group. Kemudian saya mendapat kesempatan kerja di Australia, di Pilbara, di satu grup juga Rio Tinto. Nah, di dalam pekerjaan di Perth inilah saya melanjutkan S2 saya di Curtin University. Nah, di sana saya belajar lingkungan. Pulang dari Australia, saya kembali lagi ke Kelian. Saya duduk sebagai Superintendent Technical Service. Nah, di sini sudah mulai banyak bidang, tidak hanya geologi, karena Technical Service itu meliputi geologi teknik. Nah, kebetulan juga saya waktu kuliah saya adalah asisten dosen geotek dan geohidro. Saya lupa kalau Mas STJ dulu asisten apa, tapi saya di geotek dan geohidro. Asisten apa ya, J ya? Geofisika, Om. Oh iya, asisten geofisika. Itu ilmu yang luar biasa. Kalau saya yang mudah-mudah aja, yang bisa nyetak core. Oke, jadi saya sebagai superintendent, kemudian saya dipercaya lagi akhir-akhir perusahaan di tahun 2002 saya dipercaya menjadi manajer technical service di PT Chem. Ada 2, manajer mining dan manajer technical service saya pegang karena sudah mulai penutupan tambang. Nah, 2003 saya mendapatkan berita bahwa saya harus di PHK oleh perusahaan, keluar dari perusahaan karena perusahaan sudah habis. Kemudian saya diterima di Newcrest, Halmahera, tambang emas juga. Tapi entah kenapa saya merasa tidak betah dan saya keluar untuk mencari jalur sendiri. Kebetulan ada teman mulai menambang nikel, sehingga saya dipercaya untuk mengelola tambang teman saya ini. Dan saya bekerja di nikel, di daerah Buli, di mana Buli itu adalah desa di Halmahera Timur. Desa di Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara. Jauh sekali, jauh. Nah, ini saya kurang lebih sekitar 1,5 tahun mengelola itu. Kemudian saya berpikir bahwa mungkin karena daerahnya jauh, tapi kesempatan emas itu saya gunakan untuk merubah pola pikir sosial masyarakat. Nah, pola pikir sosial masyarakat di daerah Halmahera Timur ini adalah karena mereka merasa bahwa daerahnya itu subur dan mudah untuk ditemukan ikan, spirit untuk kerjanya kurang. Jadi mereka kalau bekerja datang itu kurang lebih sekitar pukul 9 pagi, kemudian pukul 3 sore sudah pulang. Nah, jadi saya rubahlah mekanisme itu beserta ada satu teman saya, kita duet berdua, kita rubah pola pikir masyarakat itu bahwa kerja di tambang ini tidak seperti ini. Akhirnya saya mulailah kerja jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Nah, kita buat 2 shift, 6 pagi, 5 sore. Ternyata
luar biasa dampaknya. Mereka demo di depan kantor dan saya disuruh keluar dari perusahaan itu. Wah, semua demo saya diteriakin suruh keluar dari perusahaan sebagainya. Tapi ternyata setelah 2 bulan setelah mereka demo, mereka mulai terbiasa dengan habit yang saya tanamkan di perusahaan, mulai terbiasa dan mereka mulai bekerja yang cukup bagus. Nah, inilah saya merasa bahwa pertama kali saya mengelola perusahaan dan pertama kali juga sosial masyarakat bisa dibentuk. Jadi saya mulai berpikir tidak hanya sebagai geologis. Nah, kemudian lepas dari nikel, saya kembali, saya pikir saya ada yang peluang lebih baik, saya kembali ke Samarinda. Karena dari Kalimantan Timur, saya pindah ke sana, kemudian saya merasa karena sudah kenal Samarinda, saya kembalilah ke Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, kemudian saya kembali ke Samarinda, saya mulai buka usaha kecil-kecilan. Pada saat itu memang sudah ke arah batu bara, tapi baru trading. Saya bekerja dengan 4 teman saya untuk melakukan trading batu bara. Tapi rupanya tidak semudah itu, adik-adik. Ternyata walaupun kita seorang geologis, untuk berpindah kuadran dari teknis ke usaha itu ternyata tidak mudah. Jadi saya mengalami kerugian di sana. Kemudian saya hubungilah teman-teman saya waktu di PT Chem, kemudian mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri kembali. Jadi saya bergabung dengan Oxiana Limited. Waktu itu saya ditempatkan di Melbourne, tepatnya di Prominent Hill, selama kurang lebih sekitar 1 tahun di sana. Kemudian setelah saya bekerja di Australia, saya diminta untuk bergabung dengan Oxiana juga, itu di Laos. Namanya LXML atau Lensang Mining Laos. Nah, sebuah perusahaannya Australia yang ada di Laos, memproduksi tembaga. Nah, saya di sana kurang lebih sekitar hampir 2 tahun. Nah, kemudian tahun 2009 kalau nggak salah, saya berpikir untuk sudah mulai jenuh di luar negeri. Saya berpikir untuk kembali ke Indonesia. Akhirnya saya kembali. Saya mulai menekuni kembali dunia saya di bidang batu bara. Nah, dengan beberapa teman yang lain, saya mencoba mendirikan perusahaan namanya Barata Resources, sebuah perusahaan tambang batu bara yang saat itu saya bekerja sama dengan pemilik izin usaha untuk menambang di daerah mereka. Masih dengan bekal ilmu geologi saya, karena teknis sekali, saya mulai melakukan pemetaan di sana, yang pada saat itu dikatakan bahwa tambang ini sudah tidak produktif dan tidak profit. Saya coba untuk menambang berdua. Saya belilah sebuah alat berat yang umurnya sudah tua, sehingga kalau kita sebut dengan alat berat odong-odong. Nah, disitulah saya mulai mendapatkan income. Jadi kita bisa mengapalkan batu bara walaupun kecil-kecilan waktu itu. Nah, mulailah kita bisa berinvestasi di alat berat. Nah, kemudian saya dari sana mulailah mendirikan perusahaan alat berat yang namanya, karena saya ambil dari nama saya dirikan dengan nama Aji Jaya Buana Sentosa. Nah, PT Aji Jaya inilah yang bergerak di bidang alat berat, baik untuk pertambangan maupun perusahaan kelapa sawit di
Kalimantan Timur. Nah, saya mulailah berinovasi, berusaha, bekerja, tidak hanya di bidang pertambangan, geologi, saya mulai melakukan diversifikasi usaha, yaitu di perumahan, sehingga saya membeli seluas tanah dan saya dirikan perumahan dengan nama Villa Algamas atau di bawah PT Algamas Propertindo. Nah, saya teringat bahwa waktu kuliah dulu ternyata memang saya ini karena dulu naik motor seringkali dipinggirkan oleh polisi. Dipinggirkan oleh polisi karena polisi itu mengawal pejabat. Nah, sering sekali saya bermimpi, wah enak ternyata ya, dari pejabat itu dikawal, pakai apa namanya itu, pakai sirine gitu kan, kawal, kemudian kemana-mana gerombongan gitu. Ternyata otak kanan saya ini masih terngiang sampai saya berusaha. Nah, akhirnya setelah usaha ini ya cukup lah ya, cukup bagi kehidupan saya. Saya merasakan setiap saya mengurus izin itu ternyata hambatannya luar biasa. Jadi tidak ada kemudahan-kemudahan untuk pengusaha. Nah, saya mulailah di situ dalam pikiran saya ternyata kalau berusaha itu kalau saya tidak duduk di pemerintahan, rupa-rupanya agak berat saya. Nah, saya mulailah belajar politik. Waktu itu ini kita bicara masalah politik ya, saya mohon maaf adik-adik yang mungkin berpikiran bahwa wah, kalau politik itu dunia kotor, ternyata setelah saya turuni ternyata tidak. Jadi kita benar-benar bisa mengekspresikan diri kita untuk terjun ke masyarakat tentang apa yang kita cita-citakan. Nah, waktu pertama saya bergabung dengan PKB. Bergabung dengan PKB itu tahun 2009. Kemudian karena saya merasa tidak ada kecocokan, kemudian saya berpindah ke Gerindra. Waktu itu tahun 2010 akhir. 2010 akhir berpindah ke Partai Gerindra. Tapi waktu itu saya belum berpikiran untuk mencalonkan diri sebagai apapun, sehingga saya hanya minta KTA partai, tapi saya masih melanjutkan perjalanan hidup saya sebagai pengusaha. Kemudian saya juga mendapatkan satu konsesi pertambangan, dan itu kita mulai tambang sendiri, walaupun juga nggak banyak, tapi kita bisa menambang sendiri ya paling tidak sekitar 5 sampai 10 tongkang setiap bulan kita kapalkan. Nah, kemudian tahun 2014 saya memberanikan diri untuk mencalonkan menjadi anggota legislatif di Kalimantan Timur. Tapi syukur alhamdulillah pada saat itu saya belum bisa masuk sebagai anggota. Jadi saya gagal artinya, dan saya kembali lagi menekuni dunia saya di bidang usaha. Sebelum itu memang tadi disampaikan ke Mas STJ bahwa saya juga sebagai Sekretaris Jenderal IAGI pada masa almarhum Mas Rofiki, itu memang benar-benar pengalaman yang luar biasa juga di pengalaman teknis, pengalaman manajemen, pengalaman organisasi, sehingga pengalaman-pengalaman itulah yang membuat saya menjadi mengerti lebih banyak tentang politik, mengerti lebih banyak tentang organisasi, mengerti lebih banyak bagaimana saya
bersosial dengan masyarakat. Nah, 2014 sampai ke 2019, 5 tahun ternyata waktu itu saya jalani dengan berusaha kembali, dan 2019 sebelumnya 2018 saya masuk dalam area perpolitikan pilkada. Saya sebagai juru kampanye salah seorang calon gubernur. Nah, ternyata saya dipercaya untuk melakukan kampanye di mana-mana, dan calon gubernur itu adalah satu kampung dengan Mas Ghazali. Nah, itu adalah Pak Isranur dari Sangkulirang. Nah, saya kemana-mana dengan beliau. Akhirnya, syukur alhamdulillah Pak Isranur menjadi gubernur tahun 2018. Gubernur Kalimantan Timur, asalnya tempat Mas Ghazali di Sangkulirang, Kutai Timur. Dan dari situ saya berkeinginan kembali untuk menjadi kader atau calon legislatif. Dan 2019 saya beranikan diri, saya menyalonkan lagi. Mungkin waktu 2014 saya masih belum punya konsep, dan 2019 ini saya sudah mempunyai konsep geologi juga yang saya pakai, yaitu pemetaan. Nah, kalau pemetaan di geologi adalah pemetaan batu-batuan, kalau di sini saya menggunakan pemetaan geopolitik atau pemetaan karakter sosial masyarakat. Karena dapil saya di Kutai Kartanegara, pemetaannya tentu daerah mana lumbung-lumbung suara yang dominannya etnis Jawa. Karena jujur saya berasal dari Jawa. Kemudian saya petakan di mana dominannya etnis Kutai, di mana dominan etnis Bugis, dan lain sebagainya. Nah, ternyata dasar-dasar ilmu geologi ini bisa kita aplikasikan juga ke dunia yang lain, ke dunia politik. Nah, dari bekal pemetaan itu, saya mendapatkan suara kurang lebih 12.000 suara untuk bisa masuk ke legislatif, di mana saya dari 11 orang menduduki kursi kedua terbanyak suaranya, sehingga saya masuklah ke legislatif Kalimantan Timur, DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Itu tahun 2019. Jadi sebenarnya kalau dibilang senior tidak juga, karena saya baru pertama kali masuk sebagai anggota legislatif. Tapi kalau senior di organisasi bisa dibilang iya, karena umur Partai Gerindra itu lahirnya 2008, saya bergabung di tahun 2010. Jadi sudah lama sebenarnya, hampir 19 tahun saya bergabung di partai politik Gerindra ini. Nah, kemudian terjadi pergeseran posisi saya di di legislatif di Karangpaci namanya, di DPRD Kalimantan Timur. Saya menjadi ketua Badan Kehormatan saat itu, dan juga sebagai anggota Komisi 3. Kebetulan saya meminta partai untuk saya ditempatkan di Komisi 3 karena Komisi 3 adalah komisi yang membidangi tentang pertambangan dan energi. Disitulah saya banyak mengaplikasikan ilmu geologi saya untuk membuat regulasi bagaimana pertambangan Kalimantan Timur supaya menjadi lebih baik. Kita buatlah peraturan daerah bagaimana lingkungan hidup atau reklamasi dari lubang tambang itu maksimal adalah 10%. Nah, ini juga
tidak dinyana bahwa ternyata di situ diperlukan skill kita, skill sebagai seorang ahli geologi. Jadi saya di Komisi 3 ternyata setelah itu Undang-Undang Nomor 4 dicabut oleh pemerintah, kemudian berganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 di mana semua perizinan maupun untuk lingkungan itu dikembalikan ke pemerintah pusat. Tidak ada lagi kewenangan di daerah, dan ini cukup juga membuat kita kecewa karena daerah merasa bahwa tambangnya ada di sini tapi tidak punya kewenangan apa-apa. Nah, tahun 2020 saya diangkat menjadi pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kebetulan ada rekan sejawat saya, namanya Pak Andi Harun, dia sebagai wali kota Samarinda, dia terpilih sebagai wali kota Samarinda, dan saya dipercaya oleh partai untuk menjadi pimpinan atau wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Nah, itu adalah serangkaian perjalanan hidup saya yang saya ceritakan ke adik-adik semuanya, dalam artian bahwa jika adik-adik punya mimpi, itu tidak perlu dikecil-kecilkan, gantungkan saja mimpi kalian setinggi langit. Dan itu juga saya sampaikan ke anak saya, kebetulan anak saya juga kuliah di UPN, di Perminyakan angkatan 2018. Jadi karena saya percaya dengan UPN, anak saya kuliahkan di sana. Nah, jadi mimpi saya yang zaman kuliah dulu sering sekali ngomongin masalah polisi yang saya selalu diinggirkan, ternyata bisa tercapai pada saat ini saya di posisi tersebut. Dan memang masih banyak target-target lain untuk bisa berimprovisasi di dunia politik, karena saya sekarang mungkin lebih banyak ke dunia politik dan dunia eksekutif, di mana DPRD dan pemerintah itu selalu berhubungan, selalu berdiskusi dan bernegosiasi, sehingga banyak teman-teman geologis tetap saja berkomunikasi, tapi umumnya di bidang yang lain, di bidang perizinan, kemudian di bidang lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Nah, saya pikir ini adalah perjalanan hidup yang bisa saya ceritakan, dan intisari dari cerita ini adalah adik-adik suatu ketika akan juga mengalami perjalanan hidup yang sama. Jadi selalu berpikir out of the box, tidak hanya dalam box saja berpikirnya, tapi kita coba berpikir dengan dimensi yang lain, sehingga adik-adik juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari perkuliahan yang ada sekarang. Dan memang berbeda perkuliahan zaman sekarang dan zaman dulu, di mana saya dan Mas STJ ini lebih banyak keluar daerahnya. Jadi setiap satu semester mungkin kita keluar daerah, satu semester kita keluar daerah, sehingga hubungan atau network kepada orang-orang menjadi lebih banyak. Kemudian hubungan kita dengan geologi yang asli juga akan lebih banyak. Nah, ini yang kita harapkan rekan-rekan dosen yang ada di UPN memberikan ilmu kepada mahasiswa yang bisa diserap langsung. Saya waktu kuliah, adik-adik,
katakanlah kuliah mineralogi dengan apa namanya buku-buku yang ada, saya nggak bisa masuk karena mungkin IQ saya juga rendah ya, jadi nggak bisa masuk. Entah kenapa ini. Kemudian karena kita ada di luar, ada di Parangtritis, ada di Bayat, kemudian kita juga keluar sendiri kalau kita ada uang kita patungan untuk ngecek lokasi. Nah ternyata di luar ini lebih bisa menangkap dengan daya pikiran kita. Artinya praktek itu ternyata lebih bagus sekali daripada teori. Tapi kita tidak boleh merupakan teori karena teori juga bagian penting dari pendidikan. Jadi kita harus bisa lebih banyak praktek. Nah ini saya pikir adik-adik juga bisa memulai perjalanan hidup saya ini sebagai motivasi bagi adik-adik semuanya, supaya nanti ke depan juga bisa melakukan hal-hal yang tidak perlu sama, tidak perlu harus menjadi politisi juga, tapi paling tidak bisa memberikan inspirasi adik-adik semua, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi, bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, atau bisa berusaha setidaknya memberikan pekerjaan kepada orang lain. Banyak sekali karyawan yang harus dihidupi. Nah ini bagus untuk adik-adik yang masih kuliah di UPN, dan saya mohon maaf kalau cerita saya ini juga mungkin ada yang menyakiti teman-teman semuanya. Jadi mungkin cukup sekian saja cerita saya dan perjalanan karir saya, dan ini semoga bisa memberikan inspirasi untuk adik-adik semuanya setelah lulus nanti mau ngapain, karena tidak mungkin sekian banyak ratus geologiawan muda diterima semua bekerja di pertambangan atau diterima semua bekerja di perminyakan. Jadi mungkin harus ada teman-teman geologiawan muda yang mulai berpikir bagaimana menjadi seorang bisnismen yang bisa membuat jalan atau membuat lapangan kerja bagi masyarakat yang lain. Mungkin begitu aja Pak STJ, Mas Ghazali, Cecil, Iqbar. Mudah-mudahan kalau ada diskusi, saya persilahkan adik-adik semuanya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali mendengarkan kisah dari Mas Seno Aji. Sangat menginspirasi pastinya. Ada beberapa hal-hal yang sebenarnya bisa kita tangkap bersama teman-teman. Dan yang paling membekas buat saya dari cerita beliau adalah mental sebenarnya. Mentality, bagaimana beliau membangun mental beliau dari zaman di bangku kuliah sampai sekarang di kursi DPR, dan kita nggak tahu pasti masih ada visi-visi ke depan yang jauh lebih besar yang ada di kepalanya Pak Seno Aji, dan kita doakan mudah-mudahan beliau bisa sukses dan lancar dengan semua rencana-rencananya. Sebelum ini kita coba mulai buka sesi diskusi. Teman-teman ada yang mau menanyakan hal atau berdiskusi langsung sama Pak Seno Aji? Saya persilahkan. Langsung dinyalakan saja mikrofonnya. Mungkin dimulai dari saya dulu ya Pak ya. Boleh, silahkan Iqbar. Ini kan dari teman-teman himpunan ya, yang notabene di kampus ini kan sangat aktif berorganisasi, sangat aktif untuk berhubungan dengan dosen, alumni, lalu dengan mahasiswa lain di luar jurusan. Nah, itu apakah nanti menjadi salah satu modal yang penting gitu Pak, di dalam dunia pekerjaan, lalu dunia bermasyarakat lah kita sebutnya seperti itu. Apakah itu menjadi modal utama dan fondasi untuk nantinya kita bisa menapak di dunia sebagai senior geologis kah, atau sebagai politisi di Indonesia yang mewakili suara masyarakat kita. Nah itu
apakah ada motivasi dari Pak Seno Aji untuk kita di sini yang sedang belajar ini Pak untuk berorganisasi, belajar memimpin, belajar untuk memanage orang lain, seperti itu Pak. Mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Iqbar. Kalau ditanya masalah penting atau tidak berorganisasi, saya selalu sampaikan setiap kali saya menjadi narasumber di universitas-universitas, saya selalu sampaikan bahwa organisasi itu sangat penting dan sangat penting. Artinya kita dalam organisasi bisa membentuk karakter kita, kemudian selain itu kita bisa memahami karakter orang lain. Si A bagaimana, si B bagaimana, si C bagaimana. Apalagi kalau kita sudah melakukan debat di sana, kita bisa tahu lebih jauh orang ini sebenarnya hanya emosi saja atau orang ini sebenarnya pendendam. Nah, ini kita bisa menganalisa. Nah, semakin banyak kita berorganisasi, kita bisa semakin tahu dan kita bisa semakin melihat kehidupan nyata orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau saran saya, karena saya dulu UPN tidak pernah adanya organisasi. Coba tanya Mas STJ, dulu kita di bawah Departemen Pertahanan ya, Mas STJ ya, di bawah Departemen Pertahanan, kita tidak punya itu organisasi. Yang kita punya hanya Menwa waktu itu. Ya kan? Hanya Menwa. Yang Menwa kita dipukul-pukulin sama Menwa. Artinya kita nggak punya kebebasan berorganisasi. Jadi lebih banyak saya akhirnya berorganisasi di luar UPN. Dan itu pun setelah lulus. Kalau sebelum lulus memang saya, Mas STJ itu memang hanya kuliah dan kuliah saat itu. Karena memang nggak ada pilihan lain. Jadi karena sekarang UPN adalah universitas negeri dan banyak organisasi yang ada di dalamnya, ada HMJ, ada BEM, ada segala macam lah. Kalau di IAGI itu ada apa Mas STJ yang untuk mahasiswa itu? SMIAG, Pak. Betul. SMIAG. SMIAG. Nah, ada SMIAG yang bisa masuk ke sana, berkoordinasi dengan baik. Nanti kalau lulus bisa masuk ke IAGI, berorganisasi dengan baik, dan lain sebagainya. Ini sangat penting bagi yang disampaikan Mas Ghazali tadi, mendidik mental kita dan mendidik karakter kita. Supaya ke depannya, ya teman-teman sudah punya basic organisasi dan siap terjun ke masyarakat. Dan ingat, tidak hanya di politik, tapi juga di dunia usaha, di dunia pekerja. Dengan orang yang sering organisasi, dengan dilawan dengan orang yang jarang berorganisasi, umumnya akan banyak yang diterima di perusahaan adalah orang atau anak-anak yang banyak organisasinya. Kita lihat banyak bukti-buktinya. Mungkin teman Mas STJ juga begitu, banyak yang dulu bandel-bandel di kuliahan, ternyata karena dia organisasinya bagus, banyak yang diterima di Total, di Pertamina, kemudian di perusahaan-perusahaan pertambangan, dan lain sebagainya. Itu Iqbar ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya, sangat menjawab dan memotivasi kita ini yang sedang menjabat di kabinet tahun 2021 ini. Dan semoga teman-teman 2018, 2019, dan ini calon-calon 2020 ini yang nantinya akan meneruskan estafet, mungkin bisa menjadi motivasi lebih lanjut lagi lah, biar kita bisa terus membanggakan nama Teknik Geologi UPN seperti itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Monggo dari teman-teman yang lain, mungkin dari Mas Apri Untung atau Mas Jody, monggo. Silahkan jika ada pertanyaan lagi, teman-teman. Saya mau izin bertanya. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan Pak Seno, Pak STJ, dan Mas Ghazali. Saya Sabdika Marwafi dari Teknik Geologi Angkatan 2019. Sebelumnya terima kasih Pak Seno sudah menceritakan pengalaman hidupnya yang baru lulus 2 tahun sudah menjadi senior geologis dan sudah mendirikan beberapa perusahaan. Saya tadi
mendengar kata-kata dari Pak Seno. Pak Seno bilang kalau saya tidak menduduki kursi di pemerintahan, maka akan susah. Nah, susah ini seperti apa ya, Pak? Mungkin bisa tolong dijelaskan, karena saya juga ada gambaran kalau nanti besar ingin membuka satu di bidang kontraktor seperti itu, Pak. Mungkin alat berat atau pipa-pipa seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Dengan siapa tadi? Satwika, Pak. Satwika. Iya, Pak. Ya, Satwika. Jadi ini saya hanya bicara pengalaman ya. Artinya, dan saya diskusikan dengan teman-teman yang lain sebagai pengusaha. Artinya banyak pengusaha ini yang sebenarnya ingin berinvestasi di satu daerah misalnya, tapi ternyata banyak sekali hambatan di sana. Kita tidak munafik bahwa banyak yang izin kita dihambat oleh oknum-oknum dikarenakan kita diminta untuk memberikan uang lebih, diminta untuk memberikan dana di luar dari peraturan dan lain sebagainya. Dan itu membuat saya selama bertahun-tahun masuk ke dalam wilayah itu dan selalu terbentur dengan oknum-oknum tersebut. Nah, akhirnya saya berpikir, oh ternyata kalau kita masuk ke dunia politik itu jauh lebih bisa menyetir orang-orang ini. Artinya memberikan informasi yang baik, tidak melakukan pungutan liar dan lain sebagainya. Nah, syukur alhamdulillah setelah saya masuk ke dunia politik memang itu benar terjadi. Ada teman saya mengeluh bahwa salah satu contoh RKAB dia atau rencana kelola anggaran biaya dia terbentur di satu dinas dan tidak bisa lanjut. Nah, kemudian saya tinggal telepon kepala dinasnya, kenapa begini? Apakah ada yang salah? Kalau tidak ada yang salah, tolong segera diselesaikan. Akhirnya dengan telepon saya ini, semuanya lolos tanpa ada hambatan. Artinya posisi kita sangat menentukan. Sangat menentukan. Kalau saya tidak di politik, kemungkinan telepon saya dianggap angin lalu oleh kepala dinas itu. Apalagi si pengusaha ini sudah diminta A, diminta B, diminta C, tapi karena dia merasa benar dan dokumennya tersebut sudah lengkap, ya dia merasa kenapa saya harus beginikan, padahal saya mau investasi di daerah ini. Nah, dengan begitu si dinas akhirnya meloloskan dan sekarang akhirnya mereka berinvestasi. Ini masih dunia pertambangan sehingga saat ini mereka berproduksi cukup banyak, yaitu 70.000 ton per bulan. Nah, ini menghasilkan PAD bagi kami di Kalimantan Timur. Ini sebenarnya PAD, tapi kalau dulu tidak kita bantu, maka PAD tersebut akan hilang dan investor lari. Ini salah satu contoh yang ternyata kalau kita pengusaha dan duduk di dunia politik itu juga bisa memberikan kemudahan. Tapi tentunya kita harus bekerja ikhlas, kita pun tidak boleh meminta-minta, tidak boleh melakukan pungutan liar, hal yang sama dilakukan oleh oknum tadi. Nah, tentu akan sangat membantu teman-teman pengusaha yang lain. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Seno. Kalau diberi satu kesempatan lagi, apakah saya masih boleh bertanya, Mas? Silakan. Oke. Tadi saya dengar perkataan dari Pak Seno, kalau Pak Seno juga punya perusahaan di bidang alat berat dan itu juga di bawah perusahaan apa tadi saya lupa, dan juga memiliki properti perumahan ya Pak, dan itu juga di bawah namanya siapa. Nah, saya ingin bertanya, gimana sih Pak cara ngebangun relasi supaya mempunyai link yang sebegitu besarnya gitu Pak? Karena kan itu hitungannya juga investasi jarak panjang kan Pak, yang sangat krusial lah kalau saya mikirnya seperti itu Pak. Mungkin ada tips dan trik atau saran gitu Pak, cara membangun relasi yang baik supaya saling menguntungkan begitu Pak. Terima kasih. Ya, yang pertama kita tentunya tadi juga dilihat dari bagaimana kita melihat orang. Nah,
kalau kita bicara bagaimana kita melihat orang, tentunya ini dasarnya cukup panjang karena dari awal dulu saya sudah sering organisasi, sehingga saya bisa, ya ini saya tidak sombong, tapi saya bisa melihat misalnya satu orang hadir datang ke tempat saya, ini orang ini akan benar-benar mau berpartner dengan saya atau hanya akan mencari keuntungan saja. Nah, memang insting ini juga diperlukan. Insting itu diperlukan. Jadi tidak harus banyak, Sadwika, tidak harus banyak kita melakukan penetrasi usaha. Misalnya ternyata hanya butuh 3 alat berat di lokasi itu, ya sudah. Kita supply 3 alat berat, kemudian kita berikan yang terbaik ke mereka, dan mereka akhirnya percaya kepada kita. Dengan mereka percaya, mereka akan memberikan referensi ke teman-temannya. Nah, kalau mau pakai ini punya Sadwika, ini bagus. Akhirnya di situ kita dihubungi, kita pengen ada alat ini. Nah, nanti kita siapkan kembali ke sana 3 unit atau 4 unit lagi, alat kita sudah jadi 7 unit. Nah, dari situ teman-temannya lagi berkoneksi, akhirnya kita punya koneksi yang banyak, kita punya hubungan yang banyak. Nah, ini mungkin memang harus tidak bisa cepat, tidak bisa instan, tapi paling tidak kita ada progres untuk membesarkan usaha kita itu. Itu saya bilang. Terima kasih Pak Seno, karena jawabannya saya mendapat insight-insight baru dan juga mengerti bagaimana cara membangun relasi. Terima kasih, Pak. Mungkin kita masih ada waktu, teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan langsung dinyalakan aja mikrofonnya. Oke, sambil menunggu ada yang bertanya nih, Mas Seno Aji. Jadi ini agak colongan nih, saya mau menanyakan ada hal-hal yang atau isu-isu strategis sebenarnya di daerah-daerah, khususnya di daerah saya. Kemarin itu baru pulang kampung mudik gitu, Pak. Ternyata rencana pembangunan IKN menjadikan daerah Kutai Timur, khususnya daerah Sangkulirang itu juga kebagian dalam tanda kutip beberapa proyek strategis nasional. Yang saya dengar itu yang ibaratnya sudah di depan mata lah, itu adalah pembangunan pabrik metanol dan ada pabrik semen kalau saya nggak salah di sekitar Sekrat itu, Pak. Nah itu yang mau saya tanyakan adalah sebenarnya saya sangat apresiasi dengan adanya investasi tersebut, karena itu pasti akan jauh melesatkan daerah Kutai Timur yang dulunya tertinggal jauh sekali. Sangkulirang itu akses ke sana aja agak susah. Pasti nanti akan ada banyak investasi masuk dan pasti akan jadi lebih maju. Pertanyaan saya adalah di jajaran Pak Seno Aji di DPR Kaltim, pembahasan tentang regulasi apa saja ya Pak yang sudah dibahas dengan adanya rencana tersebut. Jangan sampai saya ngebayangin, saya agak ngeri kalau membayangkan berita-berita yang ada di daerah Sulawesi Tenggara, di IMIP, di Sulawesi Tengah, di mana ada banyak investor asingnya, pekerja asing lah, investor asing, it's okay, no problem. Pekerja asing yang masuk sehingga ada banyak bidang pekerjaan yang sebenarnya bisa mengkaryakan masyarakat setempat. Ada apa aja nih yang sudah dilakukan Pak Seno Aji dan tim di DPR untuk mengkaji regulasi-regulasinya? Oke, memang benar Mas Ghazali, dalam rangka IKN, Kutai Timur masuk ke Ring Industrial Estate, di mana di sana nantinya itu akan menjadi pusat industri yang akan ada jalan langsung sampai ke Panajam Pasir Utara. Nah, akan ada jalan besar ke sana, kemudian selain Kutai Timur, Ring 2-nya juga di Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, itu di daerah Jonggon. Nah,
analisa yang atau rekomendasi yang kita sudah lakukan, pertama adalah rekomendasi teknis, karena itu terkait dengan pelabuhannya, yaitu Malloy, kalau di daerahnya Mas Ghazali. Nah, kemudian teknis metanol juga kita lakukan, karena itu adalah grup dari Bakri, kita berikan rekomendasi untuk teknis, baik di mana letak pabriknya, kemudian di mana pengambilan batu baranya, karena dia juga mengambil dari sisi batu bara. Kemudian yang untuk semen pun juga kita lakukan rekomendasi teknis untuk tambang kapur dan untuk pabriknya sendiri. Tidak hanya di situ, kemarin cukup krusial, cukup berkembang isu bahwa tenaga kerja yang akan bekerja harus bisa bahasa Cina. Itu pun kita masuk, kita intervensi perusahaannya, dan kita tarik ke Samarinda, kita dudukkan supaya mereka membuat peraturan yang mengikuti kita, bukan kita mengikuti mereka. Nah, dari situlah mereka minta maaf, kemudian akhirnya mereka mencabut peraturan itu, sehingga semuanya kembali ke bahasa Indonesia, dan kita berharap semua orang lokal yang bisa dipekerjakan, kita minta menjadi mayoritas, menjadi utama untuk dipekerjakan dulu. Nah, kalau sudah tidak ada, misalnya tukang cuci piring tidak bisa, maka ya bisa dari Cina. Nah, kalau saya tadi lihat Mas Ghazali pernah di Semen Bima, saya tahu persis Semen Bima itu. Itu mulai dari tukang cuci piringnya dulu pada saat pembangunan itu dari Cina, Mas. Jadi waktu saya datang ke Semen Bima, ada orang yang bawa teh ke saya, orang Tiongkok ternyata, nggak bisa bahasa Jawa. Wah, ini keterlaluan sekali di Jawa, ternyata seperti ini keadaannya. Nah, kita tidak ingin terjadi di Kalimantan Timur, khususnya di Sangkulirang. Jadi semuanya kita berikan edukasi itu, baik mulai teknis, karena alhamdulillah saya tahu teknis pertambangan, akhirnya saya diminta teman-teman untuk di garda terdepan memberikan informasi ini. Itu Mas Ghazali. Siap, terima kasih banyak informasinya Mas Eno Haji. Ya, harapan banyak orang di tangan dan di pundak Mas Eno Haji. Mudah-mudahan semua jadi berkah dan kebaikan buat Mas Eno Haji dan juga buat masyarakat di sekitar lokasi. Amin. Monggo teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Izin bertanya, Mas. Iya, silahkan. Siapa ini? Naspuria Gita Marpaung, silahkan. Perkenalkan, nama saya Naspuria Gita Marpaung dari Teknik Geologi Angkatan 2020. Nah, dari yang dijelasin sama Pak Seno Haji tadi, kan beliau bilang kalau misalkan agak sulit apalagi membangun usaha di sini. Apalagi kalau nggak ada kayak titel kayak penguasa gitulah. Kalau gitu, menurut logika saya, kenapa enggak regulasinya itu aja yang dimudahin untuk pengusaha? Jadi kalau semisal regulasi untuk para pengusaha kecil ataupun menengah gitu dimudahin, bukannya Indonesia tuh bakal lebih maju, apalagi kalau yang sama sekali nggak ada basic ataupun ilmu tinggi, masuk ke ilmu tinggi yang terkait sama kayak bisnis, ekonomi gitu. Dan juga begitu aja sih. Terima kasih. Baik, makasih Gita ya. Ya, Pak. Pertanyaannya sangat bagus dan sangat kritis. Saya suka mahasiswa yang bertanya seperti itu. Tapi memang itu tujuan kita, itu tujuan saya ada di legislatif, dan sekarang syukur alhamdulillah beberapa proses usaha itu sekarang di Kaltim sudah menjadi online.
Jadi kenapa online? Supaya untuk mereduksi orang-orang yang tadi membuat pungutan liar. Jadi setelah beberapa kali saya hearing, saya rapat dengar pendapat dengan dinas-dinas, akhirnya kita membuat keputusan supaya pengusaha kecil, pengusaha muda itu mudah untuk berinvestasi, untuk berusaha. Akhirnya kita putuskan, oke, kita membuat prosedur online. Nah, jadi tidak ada lagi usaha yang nantinya akan terhambat oleh hal-hal yang tadi saya alami di belakang. Kita rubah sistemnya, kita buat online basis, dan sekarang mudah mereka untuk mendapatkan izin-izin tersebut. Nah, ini satu lagi, ini adalah tujuan kita berpolitik. Jadi berpolitik itu tidak kotor, tidak, karena banyak ya, ada lagu Iwan Fals segala macam yang dulu-dulu itu kan, DPR tidur kalau sedang rapat untuk rakyat gitu ya. Tapi kita berusaha untuk membalikkan fakta-fakta itu, dan kita berusaha untuk menjadi yang baik untuk daerah kita dengan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Dan pertanyaan kita tadi ya, saya belum sempat jelaskan tadi, terima kasih, dan sekarang saya jelaskan hasil-hasil yang kita sudah alami di posisi legislatif ini. Terima kasih kita. Oke, kita masih punya waktu sekitar 15 menitan ini Pak, untuk berdiskusi. Saya serahkan kepada teman-teman. Ada 153 partisipan pada sore ini. Cukup ramai Pak, cukup ramai sekali. Tadi saya lihat ada sempat di angka 180, 190. Ternyata dari jumlah partisipan yang hadir kita bisa melihat antusiasme sebenarnya terhadap judul bahasan kali ini. Saya harapkan ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Langsung dinyalakan mikrofonnya. Atau raise hand atau apapun. Boleh saya nanya, Mas? Silahkan Mas. Kasih komen. Sepertinya kita harus melihat dari perspektif yang sedikit berbeda tadi ya Mas Haji mungkin belum menyampaikan bahwa terjunnya beliau ke politik itu sudah dengan modal yang cukup gitu. Jadi bisa dikatakan sudah selesai begitu dengan dirinya. Jadi pada saat melakukan pekerjaan mulia ini duduk di sebagai salah satu wakil rakyat dengan posisi yang tinggi di Dewan Pimpinan Daerah gitu ya. Itu akan membuat Mas Haji lebih terbebas dari hal-hal yang mungkin selama ini banyak pihak yang berpikir negatif gitu kepada para anggota kita. Nah, nanti mungkin Mas Haji bisa menyampaikan hal itu, seberapa pentingnya untuk menyiapkan logistik dulu di belakang kita sebelum duduk atau berkarir di posisi yang memang mau tidak mau akan menjadi sorotan, yang mau tidak mau akan menarik minat banyak pihak, apalagi background-nya Mas Haji itu pengusaha, rekan-rekan pengusaha yang akan mencoba memanfaatkan ini bukan hanya untuk Mas Haji, tapi untuk secara umum begitu. Posisi-posisi strategis itu untuk memperlancar dan mengambil keuntungan yang tidak semestinya. Memanfaatkan lobby, memanfaatkan pengaruh tentu baik, karena tadi disebutkan ada tujuan mulia, ada tujuan besar yang
pada intinya adalah untuk semua, itu tidak hanya untuk 1-2 orang, 1-2 pihak pengusaha atau perusahaan, tetapi spiritnya adalah mempermudah bagi siapapun. Jadi itu sangat mungkin nanti kita bisa dengarkan itu, apakah untuk berkarir menjadi politikus, ya, porsi seperti tadi, siap dari sisi sisi logistik atau ekonomi lah begitu simpelnya, memegang peranan penting sehingga dalam melakukan apapun itu hampir ya bisa dikatakan nothing tulus itu. Toh di belakang saya ada lebih dari cukup gitu. Saya tidak mencari itu lebih dari jabatan yang sedang diemban. Nah, ini kita perlu dengarkan nih Mas Haji. Yang kedua, memang tidak mudah, mungkin ya kita coba dengarkan juga beliau jika bisa menyampaikan bagaimana untuk menghindari, mungkin ada hubungannya dengan yang pertama tadi, menghindari konflik kepentingan. Sebagai pengusaha, saya tidak tahu tadi disebutkan apakah saat ini PT-nya masih sedang berjalan atau tidak, tapi saya yakin ada cara khusus gitu untuk memastikan bahwa ada hal-hal yang tidak boleh atau tidak bisa dicampur adukkan antara misi mengemban kepentingan bersama dengan misi mengemban kepentingan perusahaan, dalam hal ini apakah itu pribadi, apakah itu kelompok dan lain-lain. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan diskusi setelahnya begitu. Begitu Om Haji, kalau saya ngobrol langsung kan nggak banyak yang akan dengar, itu bisa berkaca atau menarik pelajaran dari yang topik ini ya. Monggo silakan Mas Ghazali, Mas Haji, Sun. Ya, matur nuwun Om. Jadi memang kalau kita bicara masuk ke politik, tentunya akan ada logistik juga yang harus disiapkan. Logistik ini adalah untuk kita bersosialisasi ke rakyat, apalagi jaraknya juga cukup jauh, ada yang sampai 100 kilo dari Samarinda kita harus datangi, kita harus ada diskusi di sana, kemudian untuk pemberian bantuan, misalnya sembako dan lain sebagainya yang mereka butuhkan pada saat mereka kesulitan. Nah, itulah logistik yang harus dipersiapkan. Sehingga bukan nantinya setelah jadi, karena ada logistik yang keluar, akhirnya mengambillah yang bukan haknya. Nah, ini yang sering banyak didengar oleh masyarakat, sehingga kita juga perlu sedikit meluruskan bagaimana supaya kita tidak terjerat ke arah tersebut, kita masuk ke dunia politik dengan kondisi ekonomi yang sudah baik. Nah, memang tadi sudah saya sampaikan juga, karena saya mulai berkarir, dan usaha saya kebetulan Mas STJ itu di luar dari konflik kepentingan dengan pemerintah. Seperti tadi saya salah satunya merentalkan alat berat, pertambangan, itu memang jauh dari konflik pemerintah. Sehingga saya pun tetap menjalankan, walaupun saat ini saya tidak bisa langsung karena urusan pekerjaan di DPRD juga cukup banyak. Jadi saya memberikan mandat tersebut ke direktur saya untuk mereka lakukan pekerjaan mereka masing-masing. Nah, itu jawaban saya, Mas STJ. Mungkin kalau kita diskusinya di sini, adik-adik ini kan mungkin lebih tertarik kalau saya jadi grade control. Kerjanya apa sih grade control itu? Kemudian kita ngebor itu bagaimana? Mungkin akan lebih tertarik ke sana. Ya, jadi mungkin ini saya sebagai gambaran saja supaya adik-adik ke depan juga
mengerti bahwa pernah diskusi dengan saya dan pernah melakukan tatap muka, pernah melakukan pertanyaan apa itu politik, binatang seperti apa itu, ya kan? Jadi bisa tersampaikan sore ini. Itu Om Budi. Oke, masih. Silahkan teman-teman, kita masih punya waktu ini. Yang mau bertanya, bisa langsung ditanyakan kepada... siapa ini? Kenalkan, saya Gilang Rizky Pratama. Saya izin bertanya terkait tadi kan ada pembuatan pabrik baru di industri. Nah, itu apakah ada regulasi dari legislatif kepada pemerintah untuk selayaknya meningkatkan SDM di sekitaran lokasi industri? Terima kasih. Terima kasih Gilang. Pertanyaannya, saat ini yang ada usulan baru itu adalah di Kutai Timur karena akan ada pembangunan pabrik semen. Pembangunan pabrik semen tentunya membutuhkan sumber daya alam. Kalau di sana semen dibutuhkan lebih banyak limestone. Nah, limestone yang banyak memang ada di Kutai Timur, sehingga ada pengusaha yang membuat iup kapur atau iup limestone di sekitaran tambang tersebut, di sekitaran pabrik tersebut. Nah, iupnya kita sudah melakukan pengecekan dan kelayakan studinya juga sudah benar, sehingga layak untuk ditambang. Apalagi secara spesifik CaCO3-nya mencukupi untuk pabrik semen tersebut. Nah, sisi lain juga selain teknis, kita juga membahas masalah sumber daya manusia. Kemarin, tadi sudah saya sampaikan di forum ini bahwa ada peraturan perusahaan yang mewajibkan setiap orang yang akan melamar ke perusahaan itu wajib berbahasa Cina atau bisa berbahasa Cina. Nah, jadi di situ kita panggil pengusahanya, pengusaha semennya kita panggil supaya tidak ada kriteria berbahasa Cina. Dan itu menyulitkan untuk tenaga kerja kita masuk ke pabrik itu. Nah, akhirnya dengan dorongan kita, dengan tekanan kita, mereka akhirnya menyepakati tidak ada lagi bahasa Cina yang digunakan, dan saya meminta untuk lebih banyak memperkerjakan tenaga kerja lokal. Kalau kebutuhan geologisnya ada 10, katakanlah, ya paling tidak 8 itu dari lokal dulu. Kalau lokal tidak bisa, diambil dari Kalimantan Timur. Kalau Kalimantan Timur tidak bisa, baru diambil dari nasional Indonesia. Kalau Indonesia nggak bisa, baru dari luar negeri. Nah, ini contohnya. Jadi kita berupaya keras supaya sebagian besar sumber daya manusianya dari dalam negeri, dari Indonesia. Gitu. Terima kasih, Pak. Silahkan teman-teman. Dua pertanyaan lagi lah. Saya batasin 2 pertanyaan deh. Jika ada yang mau bertanya, langsung di-unmute saja. Mikrofonnya dinyalakan. Arif Yasin kayaknya dari tadi saya lihat gambarnya pengen nanya nih mukanya. Iya Pak, selamat sore Pak Seno. Mungkin saya ini mau bertanya ya, maksudnya dari keluh kesah saya sendiri. Sebenarnya ya Pak, saya itu nggak percaya sama
wakil rakyat sebenarnya. Tahu lah Pak, maksudnya kayak yang di luar sana itu banyak yang nggak kepentingan rakyat sebenarnya, malah kepentingan mungkin pribadi atau kelompok. Nah, itu gimana Pak? Kan kasihan Pak sama DPRD yang istilahnya dia itu emang kerja jujur, kerja ikhlas. Nah, itu gimana Pak biar mindset kita itu sebenarnya DPRD itu gak kayak gitu. Sedangkan kita itu udah kayak kedoktrin kalau misal DPRD itu emang sebenarnya nggak penting lah, sebenarnya nggak nggak berdiri bersama rakyat. Nah itu gimana Pak? Maksudnya kayak biar kita tuh berpikiran nggak seperti itu. Soalnya saya sendiri berpikiran sampai saat ini pun seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, makasih Rip. Jadi memang pikiran seperti itu harus dibuktikan, ya kan? Harus dibuktikan. Memang saya akui ada oknum-oknum yang melakukan hal itu. Dan oknum inilah yang cenderung ditampilkan oleh media, oleh surat kabar dan lain sebagainya. Sementara yang teman-teman yang bekerja benar-benar tulus kepada masyarakat justru tidak terpublikasikan. Nah, artinya publikasi itu penting. Bagaimana kalau kita bekerja untuk rakyat, kita publikasikan. Ini hasilnya. Ternyata katakanlah saya, Seno Haji, itu ternyata sudah melakukan terobosan untuk membuat izin online, sehingga masyarakat dan pengusaha tidak terkena korban pungutan liar misalnya. Nah, itu juga perlu dipublikasikan. Sehingga seperti kalian, Arif, terus masih banyak lah anak-anak muda kita yang saat ini wakil rakyat ya cuman begitu. Kemudian wali kota cuman begitu, bupati cuman begitu. Nah, padahal kalau kita tidak masuk ke dalam politik, maka orang jeleklah yang akan masuk ke dalam politik. Bukan berarti mengatakan saya orang baik, tapi kalau kita merasa baik, masuklah ke politik supaya tidak dimasuki oleh orang yang kurang baik. Nah, jadi tujuan kita masuk ke politik itu memang banyak faktor. Kalau saya memang tujuannya adalah untuk memperbaiki, tapi ada teman-teman lain yang tujuannya mencari keuntungan. Nah, ini berbeda. Kalau saya mencari keuntungan, saya lebih baik saya usaha, karena usaha saya jelas. Kalau omset bisa miliaran, kenapa harus terjun ke politik lagi kan? Tapi tujuannya adalah beda. Jadi mungkin publikasinya yang belum tersampaikan ke masyarakat, mungkin ke Arif juga baru sekarang berdiskusi dan berbicara dengan anggota dewan, mungkin juga baru sekarang. Mungkin dulu-dulunya karena nggak mau, sudahlah aku nggak butuh, itu akhirnya nggak pernah ngomong kan, Nah, ini yang saya tekankan ke teman-teman supaya kalau kalian orang baik, ya kalian harus masuk politik, karena supaya politik tidak diisi oleh orang yang jelek. Nah, kalau sudah diisi orang yang jelek, ya akhirnya seperti ini. Nah, ini menjadi latar belakang saya, dan ada beberapa teman lain saya yang masuk ke politik dasarnya adalah untuk memperbaiki yang dilihat oleh masyarakat luas, memperbaiki citra tersebut. Jadi saya juga membuat satu media yang menyampaikan informasi apa yang telah saya perbuat kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu, oh ternyata telah membuat ini, telah membuat itu, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita nanti diskusi lebih lanjut, katakanlah saya bisa ke UPN, kalau nanti pas jemput anak saya di Jogja, ya kita cobalah offline, kita ngopi-ngopi. Ya kalau memang trendingnya ke politik, kita bicara politik. Kalau trendingnya ke teknis, ayo kita bicara teknis. Nah, kalau memang
tentang pertambangan, batu bara, berapa sih, gimana sih cara kita bekerja di batu bara, nah, kita diskusi di situ. Ya, mudah-mudahan kesempatan pertama ini bukan yang terakhir juga, nanti bisa Iqbar kontak-kontak lagi suatu saat, kita bisa offline di Jogja, kita sewa tempat ngopi, kita ngopi-ngopi di situ, ya sama Mas Ghazali sama Mas STJ juga, ya untuk memberikan diskusi yang lain, warna yang lain nanti. Gitu, Rip. Terima kasih Pak. Kalau boleh mau tanya lagi Pak, mengenai kan ya ini latar belakang Pak Seno kan geologi, terus pengusaha, terus jadi terjun ke politik. Nah, apakah dulu pas waktu masuk ke dunia politik itu direndahkan Pak oleh teman-teman yang lain, kayak misal kan kamu bukan orang politik, bukan orang hukum, kayak gitu Pak? Apa pernah direndahkan, terus bagaimana menyikapinya orang-orang yang merendahkan itu Pak dengan skill yang sebenarnya mempunyai, kita kan punya skill yang banyak seperti itu Pak. Nah, ini Arif perlu ketahui, memang keuntungannya karena saya di Kaltim. Keuntungannya Kaltim itu kalau kita sudah bicara UPN itu sudah luar biasa kalau di Kaltim itu. Jadi karena mereka tahu saya lulusan UPN, ini kita nggak menyombongkan UPN, kita bicara real masalah UPN di Kalimantan Timur. Semua orang Kalimantan Timur tahu UPN itu di mana. Artinya UPN itu sebegitu hebatnya namanya, sebegitu bagus namanya, sehingga mereka melihat begitu, Pak Seno dari mana? Dari UPN. Itu mereka langsung merasa bahwa derajat kita itu lebih tinggi dari mereka. Keuntungannya di situ. Jadi tidak ada yang merendahkan. Justru mereka membanggakan, makanya di sisi-sisi tertentu saya selalu dijadikan garda terdepan di DPRD untuk berdiskusi dengan pengusaha-pengusaha yang nakal atau berdiskusi dengan pemerintah-pemerintah yang kurang mengerti peraturan geologi, peraturan pertambangan. Sekarang saya yang didorong untuk berdiskusi dengan mereka. Jadi masalah alma mater itu juga penting. UPN, karena saya juga sebagai dulu ketua alumni UPN se-Kalimantan Timur, semua alumninya tersebar dari Berau sampai ke Pasir sana, ada yang di KPC, ada yang di Berakol, ada yang di tambang-tambang yang lain. Nah, ini merupakan bekal kita, bekal utama kita sebagai alma mater atau sebagai alumni UPN di Kalimantan Timur. Gitu, Rip. Baik Pak, terima kasih. Semoga saya bisa menyusul Bapak jadi anggota Dewan atau sebagainya, Pak. Mantap. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, menyapa Mbak Mustika yang baru bergabung sepertinya. Tadi saya sekilas melihat. Mungkin ada sepatah kata atau menyampaikan sesuatu hal kepada narasumber dan teman-teman kita di sini, Mbak Mustika. Silahkan, saya beri kesempatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ini Bapak Pimpinan Wakil DPRD Provinsi Kalimantan Timur ini. Terima kasih nih Mas Seno yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami tentunya ya. Ini kerjasama antara IAGYO dengan HMTG ya, UPN Veteran Yogyakarta. Jadi saya sebenarnya jujur ini mengusulkan Mas Seno untuk sebagai pembicara di acara Alumni Corner ini waktu itu agak ragu-ragu sebenarnya. Nah, Mas Seno ini masih mau enggak ya gitu. Saya kira ini saya mencoba, saya bilang sama Mas Iqbar, coba deh Mas Iqbar
apa namanya Mas Seno ini dijadikan sebagai pembicara ini, karena udah lama ini saya pun jujur ini udah lama tidak berkomunikasi langsung dengan Mas Seno ya, semenjak pilpres kemarin itulah agak heboh lah ya di grup Yagio itu. Aduh, saya jadi tidak enak sebagai ketua Yagio di situ ya. Di satu sisi saya itu inginnya apa namanya, udahlah nggak usah bahas politik-politikan di grup itu, nanti akan ribut gitu kan, benar gitu. Waktu pilpres itu sempat ribut gitu ya. Jadi jujur saya sebenarnya ingin menghadirkan Mas Seno itu, saya ingin tahu gitu pengalamannya beliau. Jadi sampai terjun di dunia politik, karena yang saya tahu selama saya di geologi itu, beliau ini memang apa namanya, seorang alumni yang rajin berorganisasi gitu ya. Saya itu baru kenal ketika saya menjabat sebagai ketua Yagio gitu. Waktu itu saya ingat banget Mas Seno hadir waktu itu ketika saya baru diangkat sebagai ketua Yagio di Jogja. Nah dari tadi sebenarnya saya mendengarkan Mas Seno, mohon maaf ini saya memang tadi agak terlambat, saya tadi udah japri Mas STJ, kata Mas STJ aman Mbak Tika katanya gitu, saya kelupaan tadi. Tapi saya mengikuti tadi apa yang disampaikan Mas Seno tadi. Memang penting ya, pertama itu adalah networking, itu sangat penting ya tentunya ya untuk mengembangkan karir ke depan bagi adik-adik. Kemudian saya tadi sangat setuju dengan statement Mas Seno yang terakhir tadi, bahwa jika orang baik dan orang jujur tidak masuk di dalam dunia politik, maka dunia politik itu akan diisi oleh orang-orang yang tidak baik dan tidak jujur. Nah ini tentunya sayang gitu kalau orang-orang baik dan jujur itu tidak masuk dunia politik, karena kalau ketika orang itu sudah masuk dunia politik, di situ dia bisa mengatur kebijakan. Jadi kebijakan yang baik-baik harusnya keluar dari orang-orang atau wakil rakyat yang itu mempunyai background atau dasar orang-orang yang baik dan jujur gitu. Sangat disayangkan jika memang adik-adik nantinya itu tidak mengambil arah ke sana juga gitu ya. Di samping juga mungkin tadi sampaikan Mas Seno, penting juga apa namanya karir di dunia atau di bidang yang saat ini ditekuni. Itu mungkin bisa paralel menurut saya ya, yang seperti dilakukan Mas Seno tadi gitu. Dan saya perhatikan tadi Mas Seno agak sedikit berhati-hati gitu memberikan statement, karena bagaimanapun Mas Seno ini sekarang satu kata pun yang keluar itu akan menjadi gorengan media, saya pikir. Saya perhatikan tadi gitu, agak berhati-hati menyampaikan sesuatu gitu ya. Saya tahulah itu karena saya berkali-kali juga karena saya sebagai PNS gitu ya. Saya juga sering melakukan rapat-rapat dengan DPR di Jakarta, itu juga mereka harus berhati-hati juga menyampaikan statement-statement tentunya, yang itu akan menjadi apa namanya incaran dari media-media. Saya pikir itu saja yang mungkin saya inikan. Ini sangat menginspirasi tentunya buat adik-adik ya di apa namanya di UPN gitu ya, bahwa masih ada dunia lain yang bisa menjadi salah satu impian lah gitu untuk berkarir, di samping tentunya adalah sebagai seorang geologis yang murni seperti Mas STJ gitu ya, itu dunianya dunia geologis murni itu ya. Dan ini salah satu peluang yang baik buat adik-adik untuk ke sana. Jadi saya berharap memang alumni corner ini akan digunakan sebagai sarana untuk menggali berbagai pengalaman dari semua alumni, tidak hanya yang terkait dengan teknis geologis, tetapi juga pengalaman-pengalaman lain yang itu bisa menjadi inspirasi buat adik-adik. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Mas Seno, dan jangan jangan bosan nanti memberikan pengalaman-pengalaman yang lain gitu ya. Tadi sampaikan bisa nanti kalau memang situasi pandemi ini sudah aman gitu ya, bisa nanti melakukan pertemuan-pertemuan offline lah dengan adik-adik di UPN Jogja. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak Seno Aji sebelum saya tutup secara resmi kegiatan kita pada sore hari ini. Saya persilahkan untuk kata terakhir. Okay. Mas Ghazali, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas undangannya, terkhusus untuk Mbak Tika dan Mas STJ yang sudah menghubungi saya untuk membagi ilmu dengan adik-adik semuanya. Dan saya yakin ilmu ini juga tidak mudah, karena saat ini adik-adik juga masih
duduk di semester kedua, semester ketiga, yang tentunya banyak ilmu-ilmu yang harus dipelajari, ilmu teknis yang harus dipelajari oleh mereka, tapi setidaknya bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan pencerahan, seperti yang Arif tadi sampaikan bahwa sampai sekarang saya belum suka dengan dunia politik, tapi setelah tadi diskusi, semoga saya bisa duduk di DPRD. Itu alhamdulillah, supaya inspirasi itu bisa menjadi kenyataan nanti Arif ke depannya. Dan tentunya saya buka tangan lebar-lebar kalau ada diskusi-diskusi, baik teknis juga nggak masalah. Saya juga masih mengerti teknis, nggak hanya Mas STJ yang mengerti. Saya masih mengerti teknis. Cuman karena sering tidak saya gunakan, jadi terpendam lah, terpendam di lemari saya. Tapi diskusi informal saya senang dan mudah-mudahan bisa kita lakukan either di kampus atau di coffee shop yang ada kopinya, karena saya juga pencinta kopi. Jadi kita tunggu ya, kita tunggu. Dan saya ucapkan lagi-lagi terima kasih teman-teman HMTG. Ini banyak sekali yang ada, hampir 140 orang yang hadir. 140, terima kasih sekali. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan kata-kata atau kalimat terakhir dari Pak Seno Aji selaku narasumber kita pada sore hari ini, maka berakhir pula kegiatan kita pada sore hari ini. Sebenarnya masih banyak hal yang saya yakini teman-teman mau diskusikan panjang lebar dengan beliau. Namun kesempatan kita pada hari ini mungkin cukup sampai di sini, teman-teman. Mungkin seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Seno Aji, kita bisa berdiskusi di luar forum ini, bahkan nanti mungkin bisa diajak nongkrong bareng sama Mas Seno Aji. Ditunggu main-main ke Jogja dan tunggu Iqbar disusun kegiatannya. Ini kesempatan bagus bisa berdiskusi langsung dengan Mas Seno Aji. Sebelum saya akhiri, ada beberapa hal yang tercatat di buku catatan saya dari diskusi kita. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal tersebut. Yang pertama adalah buat pesan-pesan buat teman-teman sekalian. Kalau kita melihat dari pengalaman hidup atau perjalanan hidup dari Mas Seno Aji semasa beliau kuliah, beliau sangat aktif di dunia organisasi, sehingga jangan jadi kupu-kupu. kuliah pulang itu akan membentuk mental yang juga nanti akhirnya ya mental kupu-kupu juga, nggak jadi mental pemberani, pengambil risiko seperti yang sudah diambil oleh Mas Seno Aji. Terus yang kedua, kalau mau terjun ke politik, pastikan you're done with your own business. Jadi semua hal-hal yang berhubungan dengan kepribadian kalian itu sudah jauh-jauh Anda sudah selesai dengan itu gitu. Anda punya kepentingan pribadi untuk keluarga dan untuk pribadi Anda itu di luar dari kegiatan politik. Politik itu mungkin dalam bayangan saya sama seperti dosen, sama-sama mengabdi, sama-sama mengabdikan kemampuan, mencurahkan waktu dan pikiran untuk kemajuan negara. Jadi hal-hal itu yang perlu dipahami teman-teman. Dan yang terakhir, great things never come from comfort zone. Jadi nggak ada hal-hal besar. Ini yang saya lihat dari Mas Seno Aji. Mas Seno Aji itu sangat berani sekali sepertinya mengambil risiko. Yang ini dicoba, yang itu dicoba, yang ini mentok dibabatkan, disikat gitu. Jadi hal-hal besar itu nggak mungkin terjadi kalau Mas Seno Aji ini hanya berdiam pada comfort zone-nya. Sudah senyaman apa coba kerja di luar negeri gitu dengan gaji seorang ekspat gitu ya. Itu udah jadi hal yang paling comfort zone. Tapi Mas Seno Aji dengan segala keberaniannya, dengan segala visi besarnya, berani berpindah ke situ dan untuk misi dan visi yang lebih besar. Sekian teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber saya atau narasumber kami Pak Seno Aji. Terima kasih Mas STJ atas kehadirannya. Terima kasih Bu Mustika.
atas kehadirannya. Terima kasih buat semua teman-teman yang hadir di sini. Kurang lebihnya saya ucapkan maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada MC. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suaranya, Cecil. Maaf. Baiklah, untuk menutup acara pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita, Bapak Seno Aji, kemudian kepada Bapak Ghazali Rahman yang telah menjadi moderator, kepada Bu Mustika sebagai Ketua IAGO, kepada Bapak STJ Budi Santoso selaku perwakilan IAGO, dan Mas Iqbar selaku Ketua Himpunan Teknik Geologi Pangea pada periode ini. Selanjutnya sebelum kita tutup, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Mungkin semuanya peserta bisa langsung hidupkan kamera saja. Sebelumnya mungkin bisa dicek di kolom chat, itu sudah dikirimkan ada link untuk sertifikat bagi para peserta. Nanti mungkin bisa langsung diisi aja. Sekarang kita bakal mulai foto bersama untuk yang pertama, bagian yang pertama. 1, 2, 3. Mahasiswa geologi cantik-cantik ya sekarang ya. Iya Mbak, jadi semangat kalau ngajar di kampus ya, juga. Kan, Mas Ghazali kan, mulai kan. Beda sama yang dulu Mbak ya. Iya tuh kan, sebenarnya Mas STJ sama Mas Seno tuh mau komentar sebenarnya, cuman nggak berani. Tuh, mau ngomong ada Mbak Tika nggak berani. Iya, makanya itu. Tapi nanti biasanya Mas STJ itu kelakuannya selalu japri nanti. Gimana pasti japri itu cantik ya. Aduh, Mbak. Kalau naik Harley beda lah. Baik, ke halaman yang kedua. 1, 2, 3. Ke halaman yang ketiga. 1, 2, 3. Halamannya banyak. Halaman keempat. 1, 2, 3. Lanjut ke halaman terakhir. 1, 2, 3. Karena para pesertanya banyak, jadi lama ya foto bersamanya. Oke. Mungkin acara Alumni Corner pada hari ini sudah selesai sampai di sini saja. Terima kasih semuanya yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk hari ini. Saya selaku MC pada hari ini undur diri dan mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu Om Aji, Ya, Mbak Tika, sehat-sehat. Mas Mas Ghazali. Aji, Mas Budi, Mbak Tika. Sehat, semoga lancar. Izin live ya. Izin Terima pamit kasih ya. semuanya. Sama-sama. Terima kasih, Bu, Pak. Semuanya sehat-sehat selalu, sukses semuanya. Amin.